everybody, welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih kabar kalian yang dulunya mau cepet-cepet menjadi dewasa? Setelah dewasa gimana? Are you okay? Eits, gak apa-apa kok kalau stres. Hilangkan stres kalian hari ini. Mari dengerin Yaya ngebacot. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berjudul Thor. Thor adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Bapak Kenneth Branagh. Sebuah perang terjadi antara Forstian dan Asgardian karena ulah Thor. Alhasil dia diusir dari Asgard oleh ayahnya Odin dan dikirim ke Midgard alias bumi sebagai hukuman atas kesombongan dan ketidaktataannya dalam pertempuran. So, bagaimana kisah pengembaraan Thor selama di bumi? Oke, daripada kebanyakan basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan adegan 3 ilmuwan yang sedang melakukan penelitiannya. Mereka adalah Jane Foster, Eric Solvik, dan Darcy Lewis. Mereka mempelajari fenomena tipe aurora borealis di gurun New Mexico. Namun tiba-tiba badai tornado beserta petir besar mulai menyerang mereka. Mereka pun melaju mobil dan mulai bergerak dari TKP. Dalam perjalanan, mobil menabrak seorang pria di dalam pusaran dan mereka berhenti. Pria itu berambut pirang dengan badan kekar terlihat tergeletak di tanah. Dia adalah Thor. Adegan selanjutnya, kita diajak untuk menonton sebuah gambaran pertempuran antara Forstian dan Asgardian. Para Asgardian menang merebut peti kekuasaan dan kembali ke wilayah mereka. Flashback ke masa di mana Thor dan Loki masih bocil. Terlihat Odin yang sedang berbicara dengan kedua putranya, yaitu anak laki-laki berambut pirang yang energik alias Thor, dan seorang anak laki-laki lain berambut gelap yang lebih kalem alias Loki. Odin mengatakan keduanya layak, tetapi hanya satu yang bisa menjadi raja. Bertahun-tahun kemudian, Asgard mengadakan upacara penobatan putra mahkota. Thor sekarang secara resmi diakui sebagai putra mahkota Asgard. Hal tersebut membuat Loki merasa iri. Sebelum Odin dapat membuat proklamasi, alarm berbunyi. Ternyata ada penyusup di ruang penyimpanan kristal biru Forstian. Untungnya sebuah robot The Destroyer besar datang dan berhasil membunuh para penyusup. Kemudian Odin dan kedua anaknya masuk ke ruangan tersebut untuk memeriksa. Thor marah dan ingin menyerang, tapi Odin melarangnya. Thor mengumpulkan Loki dan teman dekatnya Volstagg, Federal, Hogun, dan Sif, dan mereka pergi ke portal jembatan Bifrost. Sang penjaga Heimdall awalnya tidak mengizinkan mereka untuk lewat, namun Thor tetap memaksa. Kemudian keenamnya diantar ke planet Forstian, Jotunheim, gurun beku yang sudah runtuh. Setibanya di sana, mereka dihadapkan oleh Raja Laufey yang mengajak para pahlawan Asgardian. Kemudian sekelompok Forstian mengelilingi mereka dan pertempuran dimulai. Loki bertahan dengan beberapa sihir dan memiliki reaksi yang tidak biasa ketika dia disentuh oleh Forstian. Tangannya sempat membeku sejenak sebelum kembali seperti semula. Mereka mencoba berlari untuk melarikan diri, namun tiba-tiba binatang raksasa aneh muncul dari tepi jurang. Kemudian Thor membunuh binatang itu dengan palunya. Tetapi sekali lagi tim dikepung oleh ribuan Forstian. Tak lama kemudian seberkas cahaya turun dari langit. Odin tiba untuk menyelamatkan Thor CS. Dia juga meminta maaf kepada Laufey atas gangguan dan upaya untuk memulihkan perdamaian. Tetapi Laufey menyatakan bahwa mereka berada di luar diplomasi dan Forstian sekarang menyatakan perang dengan Asgard. Dia mencoba untuk menikam Odin namun gagal. Odin pun kembali dengan membawa Thor CS. Ternyata Thor dulunya pernah ngaco ya. Kembali ke Asgard.
Odin mencoba berbicara langsung pada kedua anaknya. Odin sangat marah karena Thor telah menyeret Asgard kembali ke perang dan memberitahu Thor bahwa dia tidak cocok menjadi raja. Dia melucuti kekuatannya, membuangnya ke bumi. Mjolnir, palu Thor yang terkenal dengan kekuatannya, juga dibuang ke bumi dengan selagam mantra Odin. Barang siapa yang mempunyai kekuatan setara dengan Thor dan dianggap layak, maka dia bisa memiliki palu tersebut. End of flashback. Di bumi, Thor menjadi sedikit agresif karena terkejut. Hal tersebut membuat Darcy memukulnya dan menjatuhkannya. 3 ilmuwan itu memuatnya ke dalam mobil mereka dan membawanya ke rumah sakit. Setelah sedikit terjadi kerusuhan, akhirnya Thor bisa ditenangkan dengan suntikan bius. Setelah sadar, Thor melarikan diri dari rumah sakit. Untungnya Jane CS berhasil menemukannya dan membawanya bersama mereka. Kemudian Jane memberinya pakaian casual milik mantan pacarnya. Setelah mendengar penduduk setempat mendiskusikan kecelakaan satelit 50 mil ke barat, Thor memutuskan untuk pergi ke sana. Thor berjalan di sekitar kota dan mencoba mendapatkan kuda di toko hewan peliharaan. Lah, dia kira zaman kerajaan kemana-mana masih pakai kuda. Kemudian Jane muncul dan memberinya tumpangan. Keduanya menuju ke barat di dalam mobil. Di lokasi jatuhnya satelit, kerumunan orang telah berkumpul. Ternyata bukan satelit yang jatuh, melainkan Mjolnir yang sudah tertancap kokoh di permukaan kawah. Orang-orang datang dan mencoba mengangkat palu dari kawah. Begitu juga Stanley, yang menyamar sebagai salah satu penduduk setempat yang mencoba menarik palu dengan truk pick-up-nya. Dia sebenarnya adalah salah satu agen dari SAIELD. Setelah mendapatkannya, pihak SAIELD mengambil alih situs dan menyita komputer Jane beserta catatan penelitiannya. Setelah gelap, Jane dan Thor kembali tempat palu berada. Sekarang kawah dikelilingi oleh penjaga dan tenda. Thor mencoba untuk mengambil palunya kembali. Dia menyerang petugas jaga dan menyusup tanpa ragu. Sementara Jane memantau dari tempat aman. Setelah melumpuhkan beberapa agen, Thor akhirnya sampai di tempat palu itu berada, tetapi tidak dapat mengangkatnya. Dia sangat kesal karena kekuatannya yang hilang, dan hanya bisa pasrah di saat agen SAIELD mendekat dan membawanya kembali ke Asgard. 4 teman Thor mulai curiga bahwa Loki ada hubungannya dengan pembuangan Thor. Loki menyadari dia bukan Asgardian murni dan Odin mengakui Loki diambil dari Jotunheim sebagai bayi yang diadopsinya. Loki adalah putra Laufey yang ditelantarkan pasca perang besar melawan Asgard. Mendengar hal tersebut lantas membuat Loki bingung dan marah. Dia emosi dan protes pada ayahnya. Namun saat itu juga Odin perlahan pingsan dan mengalami koma. Loki memanfaatkan keadaan tersebut dan berlagak seperti raja. Sementara itu di bumi, agen Coulson sedang menginterogasi Thor. Tak lama ketika dia meninggalkannya sendiri, Loki muncul di ruangan itu. Loki memberitahu Thor bahwa Odin sudah mati dan dia tidak bisa kembali ke Asgard. Hal tersebut membuat Thor bingung dan sedih. Loki pun pergi meninggalkannya. Loki mendatangi tempat di mana palu itu diamankan. Dia mencoba mengangkatnya namun gagal. Kemudian dia pun pergi dari area tersebut. Tak lama setelah Loki pergi, Coulson datang kembali ke ruangan itu. Dia kembali untuk melanjutkan interogasinya dengan Thor. Namun proses tersebut terpaksa harus berhenti saat Eric datang untuk memberitahu agen SAIELD bahwa Thor adalah mantan suami Jane yang berada di bawah pengaruh steroid. Dia juga memalsukan kartu identitas Thor. Coulson pun membiarkan Eric mengambil Thor, yang diam-diam mengambil buku catatan Jane di jalan keluar. Eric mengajar Thor keluar untuk minum. Mereka pun menghabiskan waktu dengan mengobrol sembari meletre. Saat dirasa sudah cukup, Thor membawa Eric yang mabuk ke trailer Jane. Kemudian Thor dan Jane pergi keluar untuk menata bintang-bintang.
Thor menjelaskan 9 alam dan jembatan Bifrost kepada Jen. Jen pun menyimaknya dengan antusias. Wah, benih-benih cinta mulai tumbuh nih kayaknya. Sementara itu, di Asgard, Loki telah membekukan Heimdall, kemudian bertemu dengan Laufey. Loki lah yang membiarkan Frostian ke Asgard untuk mencoba mengambil peti mati lebih awal. Dia membuat kesepakatan dengan Laufey bahwa dia akan membiarkan mereka masuk ke Asgard lagi untuk membunuh Odin dan mendapatkan peti mati mereka. Dan sebagai imbalannya, mereka akan pulang dengan damai. Loki memerintahkan The Destroyer untuk pergi ke bumi dan membunuh Thor. Keesokan harinya, keempat teman Thor datang untuk mencarinya. Mereka berjalan dengan santai di tengah kota mengenakan baju zirahnya. Otomatis orang-orang yang melihat mereka merasa heran akan hal itu. Mereka menemui Thor yang sedang makam di base camp bersama teman-teman ilmuwannya. Mereka pun memberitahu Thor bahwa Odin masih hidup. Namun tiba-tiba langit terlihat seperti sedang dalam masalah. Pusaran angin besar terjadi di tengah kawah Guru New Mexico. Kemudian robot muncul dan mulai meledakkan semuanya dengan sinar panas. Mereka pun bertarung melawan robot namun gagal. Kemudian Thor kembali menghadapi robot dan menyelamatkan teman-temannya. Robot memberi Thor pukulan backhand yang kejam dan membuatnya jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, Jen berlari menghampirinya sambil menangis. Namun tindakan Thor untuk melindungi teman-temannya membuktikan bahwa dia layak untuk sekali lagi menggunakan palunya. Palu Thor membebaskan dirinya dari kawah dan kembali ke tangan Thor. Seketika Thor sadar dan kembali powerful lengkap dengan baju zirahnya. Dia dengan mudah mengalahkan robot dan mencoba kembali ke Asgard. Dia pun berjanji pada Jen bahwa dia akan kembali. Di Asgard, Frostian menyerbu melalui portal, berjalan melewati Heimdall yang membeku. Laufey pergi ke kamar tidur Odin dan saat dia bersiap untuk membunuhnya, Loki membunuh Laufey untuk tampil sebagai pahlawan. Meski membeku, Heimdall sadar dan berhasil membebaskan diri. Dia membawa Thor kembali ke Asgard. Thor pun terbang cepat untuk melawan Frostian. Loki pergi ke portal Bifrost dan mengaturnya untuk menghancurkan Jotunheim. Thor mencoba menghentikannya dan keduanya terlibat dalam pertempuran. Thor melumpuhkan Loki dengan Mjolnir dan mulai menghancurkan portal untuk menghentikan proses menghancurkan jembatan itu sendiri. Saat semuanya hancur, kedua bersaudara itu jatuh keluar angkasa, tetapi Odin ada di sana untuk menahan Thor yang memegang tongkat Loki. Loki mengakui kekalahan dan membiarkan dirinya jatuh dari jembatan Bifrost yang menghilang ke dalam jurang yang tidak bisa kembali. Singkat cerita, semua tampak kembali normal di Asgard. Meskipun Odin sedih dengan apa yang terjadi, Thor sangat merindukan Jen. Heimdall pun meyakinkan bahwa Jen mencarinya. Film pun hampir selesai. Di adegan pasca kredit, Salivik telah dibawa ke fasilitas SAILD di mana ia bertemu Nick Fury. Fury menunjukkan kepadanya sebuah benda di dalam koper yang menurutnya bisa menjadi sumber kekuatan tak terbatas. Kemudian Loki muncul di belakang Salivik dan berbicara pada kaca. Kurasa itu pantas untuk dilihat. Dan film pun benar-benar selesai. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis saja di kolom komentar ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.